Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan rasa syukur sebagai ungkapan syukur kita atas rahmat dan nikmat-Nya yang tiada pernah berhenti. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk mendoakan kepada saudara-saudaraku semuanya agar selalu dalam ketaatan dan kesyukuran atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga hidup ini menjadi indah, menjadi tenang, dan berkah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kali ini ingin kami menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diamalkan, dengan judul Anda perlu tahu betapa besar pahala dan dahsyatnya khasiat ayat kursi. Di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan ayat kursi sangatlah banyak sekali. Di antaranya, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, bahwasanya ia adalah sebesar-besar ayat dalam kitabullah, dan bahwa ia memiliki lisan dan dua bibir yang mensucikan Allah pada tiang arsy, dan bahwa ia serta satu ayat dari surah Al-Baqarah bila dibaca pada waktu sore dipelihara dari gangguan jin hingga pagi, dan bila dibaca di waktu pagi akan dipelihara dari mereka hingga sore harinya. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya disebutkan bahwa ayat kursi, surat Zalzalah, surah An-Nasr menyamai seperempat Quran. Maksudnya, masing-masing dari yang tiga itu sama dengan seperempat Al-Quran. Khasiatnya, keutamaannya, pahalanya yang dahsyat dan luar biasa. Barang siapa membacanya seusai sholat fardu, maka ia akan dipelihara sampai sholat berikutnya. Dan tidaklah ia dibaca atas makanan atau lauk pauk, melainkan Allah akan menumbuhkan keberkatan makanan atau lauk pauk itu. Dan bahwa ia adalah berasal dari perbendaharaan di bawah arsy Allah Ta'ala. Dan barang siapa membacanya setiap usai sholat fardu, maka Allah akan memberikan baginya hati orang-orang yang bersyukur, amal orang-orang siddiq, pahala orang-orang yang bertaubat, dan dibentangkannya rahmat bagi orang itu, dan tidaklah
tercegah ia untuk memasuki surga. Itulah beberapa khasiat yang dahsyat pahalanya serta besar khasiatnya untuk kita amalkan. Karena makanan yang dibacakan dengan ayat kursi, maka makanan itu akan membawa keberkahan. Begitu pula amalan-amalan yang sudah kita laksanakan, jika kita sudah mengamalkan, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan keunggulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan diberi hati orang-orang yang bersyukur. Ketika orang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan amal orang-orang siddiq, berarti kita itu akan disejajarkan, mendapatkan pahala setara dengan orang-orang yang jujur kepada Allah. Dan pahala orang-orang yang bertobat, maka lambat laun seseorang yang mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 255 ini, yaitu ayat kursi, maka ia akan mendapatkan hati yang cerah sehingga ia ingin selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji akan membentangkan rahmat-Nya, karunia-Nya, kasih sayang-Nya kepada orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah 255 yang bernama ayat kursi itu, menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ia akan dijanjikan masuk surga. Di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dimanfaatkan Allah, aku dengannya." Rasulullah berkata, "Bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya Allah akan memeliharamu dan memelihara keturunanmu, serta memelihara rumahmu, begitu juga rumah-rumah yang ada di sekitar rumahmu." Ini satu keajaiban yang luar biasa yang tidak semua orang tahu. Membacanya mungkin sudah, tetapi manfaatnya, fadilahnya belum banyak yang mengetahui. Maka dari itu kami perlu menyampaikan ini agar saudara-saudaraku bisa memahami, kemudian mengerti khasiatnya, keutamaannya, manfaatnya, kemudian melakukannya sebagai amalan harian ketika selesai sholat fardu. Lalu seperti apakah bacaannya? Bacaannya adalah demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu khifduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka.
dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Itulah arti dan lafal dari ayat kursi tersebut. Lantas bagaimana kalau kita ingin mengamalkannya? Karena begitu besarnya manfaat itu dan kita selayaknya untuk mengamalkannya. Cara mengamalkannya, bacalah surat Al-Baqarah ayat 255 yang bernama ayat kursi itu sebanyak 5 kali ketika selesai sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian bacalah 18 kali ketika maghrib dan subuh. Karena betapa besarnya, dahsyatnya dari amalan yang berupa bacaan ayat kursi tersebut, maka kita akan mendapatkan keberkahannya dari bermacam-macam kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua datang dari kami, dan semoga Allah memaafkannya. Dan apabila ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah amin. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.